Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Malam minggu, malam yang panjang seperti biasa ya. Menyambut akhir pekan, saya ucapkan kepada seluruh para pemirsa sekalian selamat berakhir pekan. Semoga selama satu minggu ini kita tutup hari kita dengan akhir pekan yang sempurna. Oke? Dan di malam minggu ini, seperti biasa saya akan menjawab pertanyaan langsung yang dituliskan oleh para pemirsa sekalian di kolom komentar mengenai permasalahan luka yang sedang dihadapi. Dan kita masuk di sesi tanya perawat luka. Ya. Langsung saja saya akan membacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan di kolom komentar. Sudah banyak sekali ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan di kolom komentar dan sudah saya respon. Semoga nantinya respon itu dapat membantu dan juga dapat memberikan suatu gambaran sehingga nantinya mendapatkan solusi bagi para pemirsa sekalian yang sedang mengalami luka. Oke. Dan ini dia pertanyaannya adalah, terima kasih banyak Mas buat infonya, jazakallah khair. Oke, sama-sama, afwan ya. Mas boleh bertanya, baru 2 minggu operasi laparotomi usus buntu sudah pecah. Sekarang kondisi sekitar jahitannya bentol-bentol. Di dalam bentol itu airnya, Mas, kalau meletus keluar air dan rasa gatal. Itu efek dari apa ya, Mas? Semoga bisa dibantu jawab. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ini pertanyaannya mengenai suatu kasus post-op laparotomi, kasus usus buntu. Di mana hal ini memang seringkali terjadi pada pasien-pasien yang mengalami usus buntu dan harus dioperasi. Dan bekas operasinya terkadang menimbulkan suatu permasalahan. Salah satu contohnya adalah terjadi peradangan ya di sekitar jahitan ataupun mengeluarkan nanah dari jahitan tersebut dan mengalami iritasi ataupun bentol-bentol di sekitar jahitan. Nah, sebenarnya penyebabnya apa sih dan kok bisa terjadi bentol-bentol? Oke, maka dari itu saya akan menjawabnya. Yang pertama, ya penyebab yang pertama adalah proses inflamasi ataupun proses peradangan, di mana hal itu menandakan bahwasannya ada suatu permasalahan pada jahitan sehingga timbullah efek bentol-bentol ataupun titik-titik yang berisi air, ya gelembung air, dan saat pecah itu mengalami rasa gatal. Ya, itu adalah efek dari inflamasi ataupun peradangan. Dan apabila dibiarkan, maka yang terjadi nantinya bisa mengarah ke infeksi kembali. Jadi infeksinya bukan lagi dikarenakan usus buntu, tapi dikarenakan bekas jahitan ataupun bekas sayatan laparotomi tadi mengalami sebuah kontaminasi yang mengakibatkan bentol-bentol pada kulit sekitar jahitan. Oke, itu dia kemungkinan yang pertama ataupun penyebab yang pertama ya. Nah, selanjutnya adalah biasanya hal tersebut terjadi dikarenakan efek alergi. Di mana memang efek alergi ini banyak sekali dari pasien-pasien yang belum mengetahuinya. Dan setelah terjadi efek bentol-bentol tadi, maka yang harus dilakukan silakan mungkin ada sebuah makanan ataupun obat yang bisa membuat alergi sehingga terjadi bentol-bentol pada kulit sekitar jahitan. Dan itu memang butuh diperiksakan dan butuh dikonsultasikan kepada dokter-dokter yang sudah mengambil tindakan operasi tadi. Ya, silakan boleh ditanyakan dan juga dari pasien harus menyadari hal tersebut. Apakah dulunya sudah pernah mempunyai alergi atau tidak. Dan nantinya kalau memang ada alergi biasanya akan diberikan obat anti alergi ya ataupun antihistamin.
Oke, itu kemungkinan yang kedua. Selanjutnya kemungkinan yang ketiga adalah kurang tepatnya proses perawatan luka. Hal ini sering terjadi pada pasien-pasien, sehingga apa yang terjadi ya menimbulkan efek ya seperti gatal-gatal, seperti bentolan-bentolan tadi ya dikarenakan kurang tepatnya proses perawatan. Contoh mungkin ya saat mengganti balutan tidak memakai sarung tangan ataupun adanya kontaminasi bakteri dari luar ataupun yang terjadi menutup lukanya hanya sekedarnya saja, hanya diberikan kasa, lalu di plester hanya 2 plester gitu kan. Biasanya yang terjadi seperti itu. Dan juga mungkin kurang tepatnya dalam pemberian salep itu bisa terjadi ya pada pasien-pasien post operasi. Jadi silakan perhatikan bagaimana cara perawatan yang baik dan di channel Mantri Luka sudah banyak sekali ya saya memberikan edukasi mengenai bagaimana step by step perawatan luka. Dan semua perawatan saya rasa hampir sama ya. Mungkin nantinya yang membedakan adalah saat kasus-kasus tersebut membutuhkan tindakan-tindakan lebih seperti debridement, seperti compression bandage, seperti ozon mungkin ya itu adalah hal-hal yang berbeda. Tapi setiap proses ataupun langkah perawatan lukanya tetap sama yaitu 3M. Mencuci luka, membuang jaringan mati, dan memilih balutan yang tepat. Oke, itu adalah kemungkinan yang ketiga. Selanjutnya, kemungkinan yang keempat adalah terlalu lama mengganti balutan. Terlalu lama dalam artian apa? Dalam artian adalah saat jadwal untuk mengganti balutan ataupun perban ya, itu jangka waktunya terlalu lama. Yang biasanya normal hanya 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali itu melebihi. Dan memang terkadang ya banyak dari pasien-pasien yang kontrol, contoh setelah operasi kontrol ke rumah sakit waktunya kan agak lama. Contoh 1 minggu ataupun 2 minggu setelah itu harus balik ke rumah sakit. Nah, saran saya adalah silakan ya selama 1 minggu itu kalau bisa manggil perawat ataupun mengganti secara mandiri boleh. Ya hanya saja alangkah lebih baiknya memanggil perawat untuk home care untuk mengganti balutan luka post operasinya. Agar apa? Agar terhindar dari yang namanya iritasi tadi ya ataupun bentol-bentol yang mengeluarkan air sehingga menimbulkan rasa gatal pada bekas jahitan ya. Itu dia kemungkinan-kemungkinan ataupun penyebab yang terjadi dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh salah satu penonton channel Mantri Luka, yaitu dari siapa ini? Tria Wulandari 4518 ya. Semoga jawaban ini bisa membantu dan juga bisa menemukan nantinya solusi ya agar nantinya dari penyebab tadi dapat untuk segera diatasi ya. Empat empat kemungkinan tadi, 4 penyebab tadi silahkan dicari terlebih dahulu. Oke. Itu dia yang ingin saya sampaikan atas pertanyaan dan jawaban saya mengenai pertanyaan yang sudah disampaikan. Semoga membantu dan terima kasih sudah menonton video ini. Dan alhamdulillah ya di konten Mantri Luka sekarang sudah bisa dimonetisasi ya. Terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan dan ada yang baru tuh ya di layar channel ini ya. Semoga nantinya channel ini juga sampai ke 1000 ya, bukan 1000 ini. 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang ataupun lebih dari itu ya. Thank you, terima kasih banyak atas support yang sudah diberikan. Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Oke, saya Muhammad Sibromulis, Mantri Luka, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, Mantri Luka.